Ya baik, Alhamdulillah pemirsa Gamalama TV dan jamaah sekalian, kita kembali lagi di Taman Kalbu, masih bertemakan makna dari suatu musibah. Dan tentunya masih dengan narasumber Ustazah Hajah Sidah Bahmid, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Baik. Seperti janji saya di segmen sebelumnya bahwa di sesi ini kita akan bertanya. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada satu orang penanya dulu yang akan bertanya seputar tema kita di sore hari ini. Siapa yang mau bertanya? Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Fitri, staf bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Saya ingin bertanya, musibah adalah keputusan Allah. Seperti yang kita ketahui, seluruh dunia sekarang lagi mengalami musibah pandemi corona juga. Jadi kita sebagai hamba yang doif, apa yang harus kita lakukan bila musibah itu terjadi, dilihat dari sosial kemasyarakatannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Luar biasa ya pertanyaan dari Ibu Ila ya. Apa yang harus kita lakukan untuk sosial kemasyarakatan dalam fenomena COVID-19? Betul. Iya. Baik. Terima kasih ya. Ini biasa disapa dengan Ibu Pipit. Ya, Bu Pipit ya. Pemirsa yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ukuran musibah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan uji coba itu kepada setiap hamba di luar daripada batas kemampuannya. Dan berarti bahwa musibah yang didatangkan oleh Allah itu Allah sudah ukur batas kemampuan kita sampai di mana. Kita beralih sejenak. Kalau dari corona saya bawa jamaah sekalian dan pemirsa, kita beralih kepada ujian yang diberikan oleh Allah kepada keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Karena ini berbicara tentang kemasyarakatan di tengah-tengah corona ini, pandemi ini, musibah ini. Saya mengajak kepada kita untuk kembali kepada sejarah keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam setiap doanya meminta agar supaya diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi Allah menguji beliau dengan bersabar, bersabar dan bersabar. Catatan Islam di dalam Al-Quran, sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memberikan sebuah amal jariah kepada masyarakatnya, itu tidak tanggung-tanggung. Sekali memberikan unta, kurban unta itu sampai 300-an. Masya Allah. Sudah beriman, beramal soleh, statusnya sebagai nabi, sudah dijamin surga oleh Allah kepada beliau. Tetapi subhanallah, dalam memberikan sedekah jariah itu tidak pernah berpikir untuk merasakan rugi. Kaya lagi. Itu Nabi Ibrahim. Demikian juga istrinya Siti Hajar radhiyallahu anha. Ketika Nabi Ibrahim memberikan sumbangan yang begitu besar, didialogkan di dalam intern keluarga, itu tidak pernah merasa keberatan. Tidak pernah merasa keberatan. Sampai satu ketika kemuliaan ini, amal jariah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini dipuji oleh para malaikat, lalu kemudian disanjung oleh manusia, muncullah sifat manusiawinya. Ada sifat sombongnya muncul. Lalu dia mengatakan, Ibrahim, aku Ibrahim, jangankan 300 unta yang aku korbankan, anakku sekalipun, jika aku punya anak, anakku sekalipun, jika diminta untuk berkorban, pasti aku akan berikan. Maka dalam tanda kutip, ketika dia berucap seperti ini, datanglah keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mengandung. Singkat cerita,
Ismail alaihissalam, anaknya, dihadirkan oleh Allah. Satu ketika Ismail bertumbuh dewasa, mulai remaja, datanglah mimpinya. Diberikan ibarat oleh Allah melalui mimpinya. Wahai Ibrahim, aku menagih mimpimu. Engkau pernah berhajat, jika jangankan hartamu yang kamu korbankan untuk khalayak umat, nyawa anakmu sekalipun jika diminta untuk berkorban, pasti kamu akan berikan. Pagi harinya dia merenung. Jamaah sekalian, Nabi Ibrahim merenung, apakah ini bisikan syaitan ketika saya tidur, ataukah jangan-jangan ini mimpi? Malam berikutnya mimpi itu terulang. Tidak ada satu kurang apapun, sama seperti mimpi malam pertama. Lagi-lagi dia merenung, tapi tidak menceritakan kepada Siti Hajar. Lalu kemudian malam berikutnya pun, malam yang ketiga, terulang mimpi yang sama. Datanglah malaikat mengatakan, ya Ibrahim, aku menagih mimpimu. Jika nanti engkau sudah pernah berhajat beberapa abad yang lalu, beberapa tahun yang lalu, bahwa jangankan harta benda yang engkau korbankan, anakmu sekalipun engkau korbankan, apakah mimpimu itu akan engkau wujudkan? Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, sudah 3 kali terulang seperti ini, tentunya bukanlah perbuatan iblis. Masya Allah, Ibu Pipit. Akhirnya dia menceritakan tujuan mimpinya itu. Wahai anakku, segera kamu berpakaian indah, seganteng-gantengnya kamu, ikut papa, ikut ayah, pergilah berdua. Dia bawa anaknya, tetapi apa yang dia bawa? Dia membawa serta kapak. Orang Ternate bilang dia bawa tamako. Nah, dia bawa pedang yang digosok begitu tajamnya. Masya Allah. Ini sebentar lagi kita menghadapi Idul Adha. Maka ini ada kaitannya, bagaimana musibah ini kita tanggapi sebagai sebuah pengorbanan kita untuk menata iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah sekalian, pemirsa yang berbahagia, akhirnya Ibrahim pun membawa putranya. Di pertengahan perjalanan, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada putranya, wahai putraku, ketahuilah, apakah engkau tidak ingin bertanya kepada ayah, kita mau kemana? Ayah membawamu kemana? Lalu kemudian alat ini dibawa untuk apa? Anaknya menjawab, wahai ayahandaku yang tercinta, aku tahu engkau adalah utusan Allah, aku tahu engkau adalah orang yang beriman, aku tahu engkau adalah orang yang istiqamah. Maka setiap yang kamu lakukan pastilah dalam kontrolan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau bukanlah orang-orang kafir. Masya Allah, seorang anak remaja yang dititipkan oleh Allah, yang baru menghitung beberapa tahun, lalu kemudian ibunya ditinggal. Siti Hajar tidak tahu mau dibawa kemana anaknya. Masya Allah. Sekarang saya minta ibu-ibu pemirsa yang berbahagia di rumah mulai merasakan kita sebagai seorang ibu. Hantarkan perasaan ini dalam cerita ini. Anak ini dia menyerahkan kepada sang ayah. Lalu kemudian ayahnya mengatakan, duduklah engkau di atas batu ini. Lalu kemudian, wahai anakku, engkau akan tahu apa yang ayah lakukan, tapi ayah minta agar supaya matamu bisa ditutup. Masya Allah. Sang anak, birrul walidain, anak yang sangat luar biasa, taat kepada orang tuanya. Dia tetap mengiyakan, iya, silahkan ayah lakukan. Matanya pun ditutup, matanya pun ditutup. Lalu kemudian iblis laknatullah mulai menapaki jalan mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya. Orang yang pertama sekali yang dia mulai rayu adalah Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, untuk apa engkau mengorbankan anakmu? Jangan. Anakmu ini sudah lama engkau tidak punya anak, engkau baru diberikan keturunan, lalu kemudian engkau disuruh untuk dikorbankan. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam dengan perkataan yang sangat mantap sekali, wahai iblis laknatullah, jika memang ini adalah perintah Allah, maka tidak ada satupun yang bisa merayuku dan bisa menahanku untuk melakukan ini. Pergi kau. Iblis diusir, pergi.
ketika iblis itu dia berangkat, dia pergi. Iblis tidak hanya sekedar berangkat menjauh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi. Dia mengatakan dalam perjalanannya, dalam sejarah dikatakan iblis dalam tahapan langkah demi langkah menuju kepada Siti Hajar, dia berkata, si Hajarlah perempuan ibunya Ismail inilah yang patut aku goda, karena biasanya perempuan itu mudah untuk digoyah. Lalu kemudian dia berangkatlah. Wahai Siti Hajar, tahukah kamu suamimu membawa anakmu si mata wayang itu kemana? Siti Hajar mengatakan, tidak, suamiku hanya mengatakan dia berpakaian yang indah, lalu kemudian memberikan kesenangan hati. Aku tidak tahu dia mau dibawa kemana. Iblis laknatullah mengatakan, wahai ibunda Hajar, ketahuilah bahwa putramu itu dibawa oleh suamimu itu untuk dipenggal lehernya, disembelih. Atas perintah siapa? Siti Hajar bertanya. Atas perintah Tuhanmu. Lalu kemudian Siti Hajar mengatakan, wahai iblis laknatullah, ketahuilah, jangankan putraku yang diminta oleh Allah untuk dikorbankan, aku sendiri ibunya pun diminta, aku akan siap melakukan itu. Masya Allah, di luar daripada apa yang dia pikirkan. Iblis laknatullah mengatakan, Masya Allah, ternyata saya pikir suaminya hanya bisa mengorbankan anaknya, ternyata ibunya pun lebih daripada itu, bukan anaknya, tetapi dia pribadi sendiri pun bisa mau mengorbankan dirinya. Hanya untuk apa? Berkorban untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siasat yang terakhir dia mengatakan, baik, saya akan kembali kepada Ismail alaihissalam. Masya Allah, dia kembali kepada Ismail. Wahai Ismail, engkau anak si mata wayang, engkau anak satu-satunya, lahir dari putra Nabi, lahir dari seorang Nabi dan seorang ibu yang sungguh luar biasa dalam sejarah. Ketahuilah, engkau ditutup matamu karena apa? Allah ingin memberikan perintah kepada ayahmu untuk memenggal lehermu, menyembelihmu. Lalu Ismail mengatakan, benarkah setegak itukah ayahku untuk membunuhku? Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam ketika mendengar dialog ini mendekati putranya Nabi Ismail alaihissalam, iblis cepat-cepat melakukan pertanyaan, tanya jawabnya kepada Ismail alaihissalam. Dia mengatakan, benar wahai Ismail, engkau anak satu-satunya tapi tega-teganya orang tuamu untuk membunuh. Lalu kemudian Ismail bertanya, atas perintah siapa engkau tahu? Atas perintah Tuhanmu. Apa yang dikatakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam? Dia mengatakan, wahai iblis laknatullah, jangankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihku sekarang pun, detik sekarang pun, kalau sampai itu adalah perintah Allah, maka aku pribadi tidak akan pernah menolak. Aku siap untuk dikorbankan demi Allah. Lalu kemudian di sela-sela napasnya Nabi Ismail alaihissalam, iblis mencoba untuk menggoda lagi. Lalu kemudian Ismail alaihissalam dalam sejarah mengambil sebuah kerikil dan melempar iblis laknatullah. Maka di dalam perjalanan haji biasa kita melihat ketika orang melontar Bismillahi Allahu Akbar, kadang ada yang emosi karena melihat sejarah yang seperti ini. Bagaimana kita menyikapi ini? Kita kaitkan dengan sejarah ini, berarti bahwa korban atau segala musibah itu uji coba dari Allah, bukan baru sekarang. Hatta keturunan Nabi, keluarga Nabi pun itu sudah diuji oleh Allah. Maka pada setiap kita ada Ibu Haja ya, Ibu Haja Ima, pada saat kita melontar Bismillahirrahmanirrahim, ada sifat emosi yang menyelip di dalam hati kita. Kerikil habis, sendal dicabut, lempar lagi Bismillahirrahmanirrahim, hanya untuk agar supaya iblis itu dia bisa kalah. Masya Allah. Ini kembali kepada bagaimana kita menata hati agar supaya musibah ini kita bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya bukan hanya kita yang seperti ini yang menerimanya. Sesungguhnya pada saat hatta sampai Nabi Adam alaihissalam, pada yang kita kenal sebagai Nabi pertama pun sudah diuji oleh Allah dengan apa? Jangan menyentuh yang namanya buah khuldi. Tapi tetap itu terjadi. Masya Allah. Oleh karena itu sikapi ini. Kita harus menjadi penenang di hadapan masyarakat. Kita harus menjadi
kita bisa katakan sebagai mutiara yang bisa dicintai oleh masyarakat, sehingga tidak menjadikan musibah ini sebagai kesempatan untuk membuat masyarakat menjadi galau, kesempatan untuk saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain, kesempatan untuk saling menghina dan lain sebagainya. Tetapi kita jadikan musibah ini sebagai sebuah pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mengeratkan ukhuwah persaudaraan, memperhatikan satu dengan yang lain. Seperti itu Pak Pikal. Bisa ya Mbak Pipit ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Baik, luar biasa. Apa yang disampaikan ya, ini sangat bermakna sekali ya Ibu Pipit ya. Baik, Ibu Haja, kita break dulu sebentar ya. Baik. Masih akan saya buka lagi di segmen berikutnya, tanya jawabnya ya. Baik pemirsa Gamalama TV, Taman Kalbu akan kami lanjutkan kembali setelah deretan pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.